begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu, amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu.
pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salibmu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita kepada Tuhan, sebab kasih karunia-Nya yang menyertai setiap kehidupan kita. Sebab karena kebaikan-Nya pagi hari ini, kita masih merasakan anugerah-Nya yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini, sebab Dia sumber kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari
hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu, kami datang padamu Yesus, kekuatan kami, Yesus perlindungan bagi kami. Oh, kami sembah namamu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik.
sembah Engkau Allah yang kudus, kami tinggikan nama-Mu. Kami datang padamu Tuhan, bawa hati kami, bawa jiwa kami, bawa hidup kami menyembah nama-Mu yang kudus, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Sungguh kami tidak mampu berjalan tanpa-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sajalah kekuatan kami. Dalam kesadaran kami akan kelemahan kami tanpa Tuhan, kami mau nyatakan bahwa karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu saja di dalam hidup kami, hingga kami boleh mampu menghadapi hari-hari kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yesus, haleluya. Sungguh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Sungguh karena kebaikan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mampu menjalani hari-hari kami. Sebab itu kami bawa hidup kami pagi hari ini kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, membawa doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar kiranya kedamaian yang daripada Tuhan hadir melingkupi bangsa kami. Kemuliaan yang daripada Tuhan memberkati, melingkupi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu Bapa. Bangsa yang Allahnya adalah Engkau Allah yang kudus, Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati mereka, dari pejabat, pemimpin, ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi hikmat bagi mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Sehingga hari demi hari bangsa kami boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami kemajuan demi kemajuan, kebaikan demi kebaikan yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap aspek yang ada di bangsa kami, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan dalam segala hal yang ada di bangsa kami. Tuhan, kiranya campur tangan memberikan kedamaian, memberikan kemajuan, memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan dimanapun boleh berada, dari kota, desa, bahkan di pelosok sekalipun, dimanapun gereja Tuhan berdiri, biarlah urapan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap gereja Tuhan, menjadi gereja yang berfungsi, gereja yang menjadi terang dimanapun berada, sehingga bangsa ini semakin hari boleh mengenal Tuhan yang adalah juru selamat kami, Yesus Kristus yang adalah penyelamat setiap hidup kami, yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah penyertaan Tuhan hadir bagi bangsa kami, bagi gereja Tuhan, khususnya dalam membawa kabar keselamatan Injil yang daripada Tuhan bagi setiap jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa pagi hari ini buat gereja Tuhan di tempat ini, GBT Genesis. Kalau sampai hari ini boleh ada karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami bawa gereja-Mu di tempat ini kepada Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pastor Risa dan Pastor Vivi yang menggembalakan jemaat Tuhan. Tuhan beri hikmat, kemampuan, kebijaksanaan dalam menggembalakan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Boleh sehat, kuat, melakukan seluruh kegiatan pelayanan dan aktivitas yang ada. Setiap kerinduan pergumulan hamba-Mu, visi misi dalam pelayanan, Tuhan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik pagi hari ini Tuhan.
Biarlah segala apa yang dikerjakan di tempat ini, pelayanan, setiap ibadah yang ada boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak pagi hari ini juga berdoa buat para pelayan Tuhan, baik itu pelayan musik WL Singer, pelayanan multimedia, pelayanan firman, bahkan seluruh bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, oleh anak-anak-Mu Tuhan, yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam ibadah di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati, boleh menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa buat setiap jadwal ibadah, kesempatan-kesempatan bagi kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan, baik ibadah doa malam, bahkan di setiap kubu-kubu doa, ibadah raya Tuhan. Tuhan kiranya hadir melawat setiap umat-Mu, membawa umat-Mu kepada kemuliaan Tuhan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani, mengalami siraman rohani, mengalami kekuatan baru, mengalami lawatan Tuhan di setiap ibadah yang ada, sehingga kami boleh semakin hari bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menjadi kekuatan bagi mereka. Apapun yang menjadi kelemahan mereka, Tuhan campur tangan, memberikan kekuatan pertolongan bagi setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini yang mengalami pergumulan dan kelemahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah sehingga jemaat Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat dimanapun mereka boleh berada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati, mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami jauh melangkah beraktivitas, kami juga rindu mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk kami boleh pegang dalam melangkah dalam kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan, mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kami boleh menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini, saudaraku yang terkasih, kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana seperti biasanya Bapak saudara yang terkasih, kita membaca secara urut berurut. Dan puji nama Tuhan, saat hari ini kita sampai kepada Kisah Para Rasul, kitab yang baru saudara terkasih. Kita sudah menyelesaikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sekarang kita masuk kepada Kisah Para Rasul. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita sama-sama membuka dalam Kisah Para Rasul pertama. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama memperhatikan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan pada kita saat hari ini. Kisah Para Rasul yang pertama, dengan judul perikop pertama saudara terkasih, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40
hari ia berulang-ulang menempatkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus tambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa berkata, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa ini, Bapak Ibu saudara terkasih. Perlu kita ketahui bahwa kisah para rasul ini, dengan judul saja kita sudah melihat kisah para rasul, saudaraku terkasih, di mana ini akan menjelaskan, menceritakan para rasul, terutama berdirinya gereja, adanya gereja, bahkan selanjutnya bagaimana proses pemilihan jemaat, pemilihan diaken, dan lain-lain sebagainya akan dijelaskan dalam kisah para rasul ini, Bapak Saudara terkasih. Jadi ini berbicara tentang persiapan untuk pelayanan. Makanya Bapak Saudara terkasih, pada saat hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, saya berikan tema yaitu persiapan pelayanan. Persiapan pelayanan saudara terkasih.
Di mana di ayat pertama kita sudah bisa melihat perkataan daripada Lukas. Kita harus mengerti bahwa yang menulis kitab ini adalah Lukas, saudara terkasih. Dia mengatakan demikian, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama," maksudnya kitab Lukas, Injil Lukas, saudara terkasih, "aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Ini Bapak saudara terkasih. Dari sini saya membangun tema khotbah pada saat hari ini, dan setelah saya baca juga selanjutnya ayat selanjutnya untuk memberikan tentang persiapan pelayanan, saudara terkasih. Dan dari sini saudara terkasih kita bisa melihat sebelum para rasul ini memulai pelayanan yang besar, mereka mengubahkan dunia terlebih dahulu, saudara terkasih. Yesus mempersiapkan mereka terlebih dahulu. Ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa sebenarnya, Bapak saudara terkasih. Allah kita, Yesus kita itu adalah Allah yang sangat prepare, saudara terkasih. Sangat mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan ketika dia mau mulai pelayanan, di saat itu juga dia bersiap-siap. Tetapi tidak. Allah kita itu beda. Dia jauh sebelumnya sudah mempersiapkan apa yang akan dia rencanakan ke depannya. Dengan atributnya dia maha tahu, dia maha kuasa, dia mempersiapkan sedemikian rupa, saudara terkasih, sehingga kita boleh melihat bahwa sebelumnya, dan ternyata ini sudah zaman daripada Yohanes Pembaptis juga sudah mengatakan bahwa sebelum pada saat ini engkau dibaptis oleh Roh, terlebih dahulu engkau akan dibaptis oleh air, dibaptis dengan air, saudara terkasih. Nah, Bapak saudara terkasih, kita bisa melihat pembelajaran pada saat hari ini, apa yang sebenarnya atau bagaimana sebenarnya pelayanan sejati yang tidak dimulai dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kesiapan rohani dan ketundukan kepada pimpinan Tuhan itu. Kita bisa belajar saat hari ini, saudara terkasih, beberapa poin khotbah sebelum persiapan pelayanan, sebelum untuk berlanjut ke pelayanan. Apa terlebih dahulu yang kita persiapkan? Persiapan apa? Yang pertama, saudara terkasih, yaitu taat menunggu arahan Tuhan. Ini poin pertama yang boleh kita pelajari, bahwa di ayat 4 dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ senantiasa. Janji Bapa yang demikian katanya. Ini setelah mereka menyaksikan kenaikan Yesus Kristus itu di Bukit Zaitun itu tadi, mereka kembali kepada kota Yerusalem. Karena sebelumnya ternyata pada waktu makan yang disampaikan oleh Lukas ini sudah dipesankan kepada mereka, nanti ketika aku akan naik ke surga, kalian harus kembali, jangan meninggalkan kota, yaitu Yerusalem itu sendiri. Karena apa? Karena ada janji yang akan disampaikan oleh Allah, janji yang akan diberikan oleh Allah itu sendiri, bahwa apa itu yang dijanjikan? Baptisan Roh. Mereka akan dipenuhi dengan Roh itu, saudara terkasih. Jadi Yesus tidak langsung menyuruh mereka untuk pergi, tetapi menyuruh mereka untuk apa? Menunggu. Ini yang perlu sekali, saudara terkasih. Yang namanya menunggu ini adalah sesuatu hal yang mungkin bagi beberapa orang itu hal yang mencengkelkan dalam hal menunggu ini. Banyak orang yang tidak bisa menunggu, tidak sabar, maunya langsung tap jalan terus. Tetapi ini Yesus mengatakan apa? Tunggu. Inilah pertama sekali yang harus perlu dipersiapkan oleh para murid. Sebelum mereka pergi memberitakan firman Tuhan, mereka terlebih dahulu apa? Taat. Menantikan janji daripada Allah itu. Taat kepada perintah Tuhan itu. Nah, ini saudaraku yang terkasih juga yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Untuk kita terjun ke dalam dunia pelayanan, terlebih dahulu kita bisa melihat hati kita, ketaatan hati kita terhadap firman Tuhan, ketaatan hati kita terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, ketaatan hati kita terhadap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Karena Bapak saudara terkasih, Tuhan itu sering berbicara kepada kita. Tetapi bagaimana, apakah kita menaati apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Sebelum kita melayani kepada Tuhan, harus terlebih dahulu ketaatan itu, saudara terkasih. Taat untuk melakukan firman Tuhan. Karena yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada saat itu adalah firman. Jika kita bahasakan, Bapak saudara terkasih, bisa dikatakan Yesus berfirman pada masa itu kepada mereka, jangan engkau meninggalkan Yerusalem.
Itu satu firman. Sama halnya saudara terkasih, kita juga harus mendengarkan terlebih dahulu bagaimana firman Tuhan itu. Kita harus taat terlebih dahulu kepada firman Tuhan, menaati firman itu terlebih dahulu sebelum kita terjun ke dalam dunia pelayanan, supaya pelayanan kita itu adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita menaati firman Tuhan, saudara terkasih. Karena itulah yang perlu kita perhatikan. Karena kadang, saudara terkasih, kita perlu untuk berhenti sejenak. Kita terkadang perlu untuk berhenti sejenak, bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak mau untuk pelayanan, tetapi karena disitulah saatnya Tuhan itu memproses kita. Ada masanya Tuhan itu memproses kita, saudara terkasih. Bukan serta-merta kita selalu terus menerima untuk pelayanan, untuk ikut pelayanan ini, pelayanan itu. Tetapi lihat kembali, koreksi hati, apakah kita sudah taat. Jadi Bapak saudara terkasih, ketika kita nantinya juga masuk terlibat dalam pelayanan di tempat ini, bahkan setiap hari minggunya, setiap kapanpun kita melayani sesama, lihat kembali hatimu, koreksi kembali hatimu. Apakah kita sudah orang yang taat untuk melakukan firman Tuhan? Karena yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah firman. Apakah kita sudah taat untuk melakukan firman itu terlebih dahulu? Karena persiapan kita untuk terjun dalam pelayanan itu ketaatan itu, saudara terkasih. Ingat kembali lagi bahwa kisah para rasul ini catat untuk apa? Untuk para rasul itu juga. Persiapan dalam mendirikan gereja itu, saudara terkasih. Nanti kita akan belajar itu dalam kisah para rasul 2. Akan dibahas pada hari Pentakosta, di mana itu mulainya gereja itu, saudara terkasih. Proses-prosesnya semua. Nah, jadi saudara terkasih, satu hal pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita terjun dalam pelayanan, persiapan pelayanan kita yang diingatkan kita pada saat hari ini apa? Ketaatan hati kita terhadap firman Tuhan itu, saudara terkasih. Harus taat menunggu arahan daripada Tuhan itu. Lalu yang kedua, saudara terkasih, apa yang perlu kita persiapkan? Persiapan apa yang perlu terlebih dahulu dilewati oleh seorang untuk pelayanan Tuhan, melayani Kristus, saudara terkasih. Yang kedua adalah terima kuasa daripada Roh Kudus. Dikatakan di ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang kedua, saudara terkasih. Persiapan apa? Setelah kita persiapan tentang ketaatan kita terhadap firman Tuhan, ternyata firman Tuhan mengingatkan kita lagi apa? Harus terlebih dahulu kita akan menerima kuasa. Ketika kita menerima kuasa ini dari mana? Percaya dulu. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus akan berdiam diri di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan melahirbarukan kita dari kehidupan lama, mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Makanya perlu kita perhatikan, saudara terkasih, kita harus menerima kuasa itu terlebih dahulu. Sebelum kita terjun dalam dunia pelayanan, yang perlu kita persiapkan ternyata salah satunya adalah penerimaan kuasa daripada Roh Kudus itu. Karena tanpa kuasa daripada Roh Kudus itu, saudara terkasih, pelayanan kita itu akan menjadi pelayanan yang sia-sia. Saya mengatakan hal yang demikian. Jika pelayanan bukan didasarkan oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dorongan daripada Roh Kudus, dorongan daripada hati kita dengan ketulusan hati dan didasarkan oleh Roh Kudus itu datang pelayanan kepada Tuhan, itu akan menjadi pelayanan sia-sia. Saya berani mengatakan hal yang demikian. Karena Tuhan itu melihat pelayanan kita dari mana? Dari hati kita, dari kekudusan daripada kita yang dikuduskan oleh Roh Kudus sendiri. Karena dengan kita dilahirbarukan kembali, bahkan di sini katakan dibaptis dengan Roh, kita akan bisa layak untuk melayani Tuhan. Karena yang kita layani adalah Allah yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang tidak ada sedikit pun noda, dosa apapun. Itu yang kita layani. Maka perlu kita harus dikuduskan terlebih dahulu untuk datang melayani Tuhan. Makanya Bapak saudara terkasih, sering sekali para pengkhotbah menyampaikan kepada kita apa? Sebelum engkau datang melayani Tuhan, berdamai dulu dengan hatimu. Koreksi dulu dengan hatimu. Apakah engkau sudah taat akan firman Tuhan itu?
Apakah engkau sudah benar-benar dikuduskan, dilayakkan? Makanya perlu persiapan dalam pelayanan. Karena yang kita layani itu adalah apa? Allah yang Maha Kudus. Kita harus kembali lagi kepada PL. Lihat di dalam zaman PL. Di zaman PL itu pelayanan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang harus dilakukan dengan kekudusan terlebih dahulu. Jika tidak kudus, jika berdosa, akan mati, saudara terkasih. Kita bisa melihat seorang imam untuk masuk ke dalam ruang maha suci itu dipergunakan bel di dalam kakinya, saudara terkasih, di pergelangan kakinya. Bunyi lonceng-lonceng itu, sehingga ketika lonceng itu tidak berbunyi lagi, orang-orang itu bisa menarik dia keluar daripada ruang maha suci itu. Karena kalau misalnya tidak kudus, tidak suci, akan langsung mati, ditarik. Itu saudara terkasih. Sama halnya kembali lagi, kita harus dibaptis terlebih dahulu dengan roh itu, dengan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Kita dikuduskan, kepengudusan hati, hidup. Sebelum kita melayani Tuhan, dikuduskan terlebih dahulu hatimu. Karena roh yang benar-benar, karena roh pelayanan, itu akan terasa dengan jemaat yang boleh kita layani, dengan Tuhan yang boleh kita layani, saudara terkasih. Itu pasti terasa. Dengan roh yang sama, itu pasti akan connect. Tetapi ketika datang dengan roh yang berbeda, itu pasti akan bertentangan, saudara terkasih, berlawanan. Pasti terasa. Makanya daripada itu, saudara terkasih, ketika kita datang melayani Tuhan, kita harus menerima kuasa itu terlebih dahulu. Ini yang mengatakan firman Tuhan, saudara terkasih. Karena hal inilah terlebih dahulu yang dipersiapkan kepada 12 rasul ini. Sebelum mereka pergi pelayanan, sebelum mereka ditinggalkan oleh gurunya, yaitu Yesus Kristus, yang selama ini menjadi panutan mereka, yang selama ini yang mereka ikuti adalah Yesus Kristus. Mereka menjadi murid, mendengarkan. Sekarang sang guru itu telah kembali meninggalkan mereka untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka mereka akan dipersiapkan untuk pelayanan. Dan sebelum mereka pergi pelayanan itu, mereka harus melakukan ini dulu. Taat tetap di Yerusalem. Dan mereka harus akan menerima kuasa itu dulu daripada Roh Kudus itu. Sehingga mereka memiliki kuasa. Ketika mereka pergi pelayanan, mereka pergi pelayanan dengan kuasa daripada Roh Kudus ini. Saudaraku terkasih, ketika mereka pergi pelayanan sampai apa dikatakan di sana, maka menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini saudara terkasih, kuasa ini bukan suatu mukjizat yang biasa saja, bukan suatu hal yang hanya bersifat teoris saja, saudara terkasih, tetapi ini akan apa? Untuk menjadi saksi yang hidup tentang Kristus. Saudara terkasih, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang hidup tentang Kristus tanpa ada pengalaman dengan Kristus itu sendiri? Tidak akan bisa. Makanya kita bisa melihat murid-murid ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, sehingga mereka bisa dikatakan menjadi murid saksi hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, saudara terkasih, yang tidak bisa hidup bersama-sama dengan Kristus secara manusia dalam kemanusiaannya? Kita tidak pernah bertemu dengan dia dalam kemanusiaannya. Bagaimana? Dari pengalaman rohani kita, saudara terkasih, kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-8 ini, kata yang menjadi saksiku ini, saudara terkasih, itu menggunakan kata ini. Kata martures. Yang dimana secara harfiah ini mengartikan yaitu orang yang menyaksikan secara langsung. Itu secara harfiah, seperti saksi pengadilan. Tetapi secara rohaninya, ini adalah orang yang mengalami pengalaman rohani bersama dengan Kristus itu. Kalau secara literal memang, secara harfiah, saksi mata, saksi yang benar-benar melihat. Tetapi kita juga menjadi saksi nyata dengan kita hidup bersama dengan Kristus itu. Maka kita akan menjadi saksi hidup. Dan saksi hidup ini, saudara terkasih, ini bukan hanya sebatas teori saja, tetapi ini adalah tentang pengalaman kita bersama dengan Kristus itu, Yesus yang telah bangkit. Maka
kesaksian kita itu akan muncul dari perjumpaan kita dengan Kristus, bukan hanya sekedar pengetahuan saja saudara terkasih. Bukan hanya sebatas kita tahu, oh iya, aku tahu Yesus Kristus telah bangkit naik ke surga, tetapi kita harus ada pengalaman rohani. Maka daripada itu saudara terkasih, mari datang mendekat kepada Tuhan. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Yesus Kristus, ada pengalaman pribadi, ada pengalaman rohani, dan kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan, menjadi saksi daripada Kristus itu saudara terkasih, saksi hidup tentang Kristus saudara terkasih. Mari kita yang sudah dipersiapkan, ini firman Tuhan ini bukan hanya disampaikan kepada rasul saja, tetapi bagi kita juga yang akan melayani Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan, yang perlu kita persiapkan ketaatan kita dan kekudusan kita saudara terkasih. Lalu yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan dalam pelayanan kita? Yang ketiga adalah berdoa dan bertekun. Ini saudara terkasih, berdoa, bertekun dan bersatu. Kita lihat di ayat 14 katakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini saudara terkasih. Setelah mereka mempersiapkan diri dengan ketaatan itu, dengan mereka dipenuhi roh, mereka harus apa? Bertekun di dalam doa. Ini saudara terkasih, doa, 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 dan doa. Kenapa doa? Karena dengan doa lah kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Dia. Itu katakan saudara terkasih. Makanya perlu, selain daripada kita mempersiapkan diri kita di ketaatan kita akan firman Tuhan, dengan kekudusan kita, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, apalagi bertekun di dalam doa saudara terkasih. Karena sebelum Roh Kudus curahkan bagi mereka apa saudara terkasih? Bersepakat dulu, bersatu hati terlebih dahulu saudara terkasih. Sehingga dengan kesatuan doa yang mereka miliki itu menjadi pondasi dasar iman mereka yang kuat dalam pelayanan mereka, sehingga mereka memiliki pelayanan yang kuat ini saudara terkasih. Karena itu saudara terkasih, pelayanan terbesar itu harus dimulai dengan apa? Komunitas yang bersatu di dalam doa. Kita semua yang ada di gereja kita ini, dalam pelayanan kita ini, ada orang-orang yang berbeda-beda, tetapi kita harus bersatu saudara terkasih. Harus bersatu. Untuk kita boleh menjadi komunitas yang kuat, harus bersatu di dalam doa. Ini katakan, mereka bertekun bersatu di dalam doa. Karena yang disampaikan ini, pelayanan ini bukan pelayanan pribadi, tetapi pelayanan bersama-sama. Mereka para rasul itu saudara terkasih. Dan mereka harus berdoa, bertekun bersama-sama di dalam Tuhan. Maka ini saudara terkasih yang perlu kita cross check kembali dalam hati kita. Apakah kita sudah memiliki jam doa, baik secara doa pribadi, doa bersama, membangun hubungan komunitas dengan sesama kita, komunitas rohani sesama kita, hubungan yang baik, hubungan yang benar, sehingga kita bisa juga memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka daripada saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan kebenaran firman Tuhan yang saat hari ini kita bisa lihat, yang kita bisa dengarkan saudara terkasih, kita semakin memiliki kerinduan lagi untuk berdoa kepada Tuhan, memiliki jam doa ya, bertekun. Ini katakan bertekun saudara terkasih, artinya secara terus-menerus kita melakukan doa itu, tidak bolong, tetapi kita terus-menerus berdoa, datang kepada Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Karena ini saudara terkasih sesuatu yang berkaitan saudara terkasih. Jika kita bisa melihat dari poin pertama tadi, dengan ketaatan akan firman Tuhan, membangun hubungan pengalaman rohani bersama dengan Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi saksinya. Lalu kita harus bertekun di dalam doa itu. Karena dengan berdoa kita bisa memiliki komunikasi dengan Dia, memiliki pengalaman rohani. Karena akan sia-sia saudara terkasih ketika saya mengatakan sesuatu pengalaman rohani saya bersama dengan Kristus, lalu saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudara terkasih tetapi tidak memiliki pengalaman rohani bersama dengan Kristus, akan sulit menerimanya, sulit untuk percaya. Tetapi ketika Bapak Ibu saudara terkasih semua kita boleh melayani pengalaman rohani itu, maka kita apa? Maka kita akan
tidak susah untuk menerima kesaksian yang sama juga daripada orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus saudara terkasih. Inilah Bapak Ibu saudara terkasih firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, bahwa persiapan sebelum kita melayani Kristus itu, kita harus terlebih dahulu taat menunggu arahan daripada Tuhan, dan kita harus menerima kuasa daripada Roh Kudus itu dengan kita percaya kepada Kristus, dan kita memiliki pengalaman rohani bersama dengan Kristus saudara terkasih, dan kita harus memiliki ketekunan di dalam berdoa saudara terkasih, tekun berdoa kepada Tuhan sehingga kita bisa siap untuk melayani Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan saudara terkasih yang boleh kita dengarkan saat hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh meneguhkan kita semakin teguh di dalam Tuhan, dalam melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, sehingga kami memiliki hati yang taat terlebih dahulu sebelum kami melayani Engkau Tuhan. Dan kami harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Melalui kami Bapa memiliki pengalaman rohani bersama dengan Engkau, memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami bertekun di dalam doa kami Tuhan Yesus. Bahkan dalam sesama kami, doa pribadi, doa bersama, kami boleh bertekun terus dalam Engkau Bapa, sehingga kami memiliki ikatan yang kuat bersama dengan Engkau, dan kami siap melayani Engkau Tuhan Yesus. Biar kiranya firman-Mu ini menjadi firman yang hidup dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam hari-hari kami, terutama untuk pagi hari ini Bapa. Dengan kebenaran firman-Mu kami boleh beroleh semangat Bapa untuk menjalani hari-hari ini, dan kami siap Bapa untuk menjalani hari-hari satu hari ini Bapa, dan kami siap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa atas kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara terkasih. Doa bagi kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan,
Oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu. Amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu. Pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salib-Mu. Segala dosaku, masa laluku, oh, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, Yesus, telah Kau tebus di atas salib-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan. Karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia.